waktu sholat Isya, apakah boleh dilakukan jam 1 pagi? Isya itu batasnya malam. Kalau berakhir malam, ya selesai Isyanya. Kapan batas malam itu? Jangan dihitung pakai waktu ya. Dihitungnya pakai penggunaan dalam kalimat Al-Quran. Perhatikan sini. Sholat Isya itu dikerjakan waktunya kapan? Pagi, siang, sore? Malam ya. Malam bahasa Arabnya lail. Ingat ada muqaddimatul lail, awal malam. Muqaddimatul lail, ini awal malam. Ada lail, ini malam. Kalau muqaddimatul lail, ini belum malam. Baru jeda waktu menuju malam. Ini yang disebut dengan maghrib. Maghrib. Biasanya untuk menunjuk pada waktu ini menggunakan kata ila sebelum kata lail. Ila. Misal, Anda puasa kan? Mulainya kapan? Subuh. Baik. Bukannya kapan? Maghrib kan? Maghrib, ketika menyebutkan maghrib, kalimat Qurannya ini ilal lail. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 187. Paling kanan di pertengahan. Thumma atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai di awal malam. Maksudnya maghrib. Bukan sampai Isya. Awas, karena ada orang dalam satu aliran, dalam sekte Syiah, itu puasanya sampai Isya. Betul, sampai Isya, terlampau soleh. Nabi aja maghrib, dia Isya. Jadi kalau antum punya teman, maghrib nggak mau buka, kemudian dia masuk kamar misalnya, terus Isya dia baru buka, nah itu terindikasi Syiah diantaranya. Ya. Nah sekarang lihat. Kalau sampai masuknya malam, maka itu yang disebut dengan lail. Lail. Ini yang dimaksud dengan malam. Kalau malam sudah tiba, maka dimulai dengan Isya di sini. Isya. Kapan batasnya malam ini? Batas malam itu ketika malam mulai habis muncul fajar. Ya. Lihat kalimatnya. Minal khaytil aswadi minal fajr. Fajar. Ini saya tuliskan lail. Malam. Membentang dari sini sampai ke fajar. Waktu singkat menjelang fajar sekitar 30 menit, 15 sampai 30 menit. Disebut dengan sahar namanya, sahar. Jamaknya disebut dengan ashar. Fokus. Malam, lail. Terbentang sampai fajar. Jadi kalau fajar muncul, lail habis. Jelas? Jadi kalau Anda tanya bagaimana kesempatan saya sholat Isya, maka yang diutamakan satu, tunaikan tepat pada waktunya. Sekarang Isya misalnya jam berapa? 7 lewat? Baik, di Bekasi 7 lewat 7 misalnya kan? Baik, 19 bisa di sini lewat 5. Maka ketika muncul azan, Allahu Akbar menunjuk pada waktu ini, maka dimulai salat Isya. Terbentang luas. Terbentang luas. Tapi keluasan ini pun diikat dengan waktu yang paling utama. Yang paling utama, tunaikan tepat waktu. Kalau Anda terbiasa tahajud, takut kehilangan tahajud, boleh kemudian Anda jadikan sholat Isya diakhirkan. Kalau Anda terbiasa tahajud, ingat, hadis mengakhirkan sholat Isya, itu adalah hadis yang disampaikan kepada Nabi ketika meminta orang ini, khususnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, supaya tidak ketinggalan tahajud. Beliau akhirkan sholat Isya itu supaya bisa bangun tahajud. Karena umumnya orang kalau belum mengerjakan yang wajib, akan biasa lebih kuat motivasinya bangun dibandingkan dengan yang sunnah. Nggak percaya begini, Bapak Ibu belum sholat Isya, silahkan tidur. Malamnya pasti bangun. Karena ada beban yang merasa belum ditunaikan. Tapi kalau Anda misalnya, maaf, sudah sholat Isya, kemudian Anda tidur, tidak terbiasa tahajud, itu bangunnya boleh jadi bisa mendekat ke subuh. Jelas ya? Nah jadi, lihat sini, jika Anda kemudian ingin berusaha menunaikan tahajud, dan terbiasa tahajud, maka boleh kemudian mengakhirkan sholat Isya, tapi pada batas-batas yang ditoleransi. Tidak terlampau mepet ke subuh. Misal, Anda bangun jam 2, ya, Anda misalnya dari jam 1 atau misalnya jam 3 dan sebagainya. Tapi lebih baik prinsipnya tunaikan dari batas awal waktu sampai ke pertengahan waktu. Pertengahan waktu itu tengah malam. Kalau kita ambil jam 12 atau kisaran sampai jam 1. Ya. Dan dianggap tidak disukai, bahkan makruh bagi orang-orang yang sengaja mengakhirkan sholat Isya sampai ke waktu sahar, sampai ke sini. 30 menit sebelum waktu subuh. Itu dipandang makruh sekalipun masih ada waktunya di situ. Jelas ya? Lihat pertanyaan. Pertama, pas adzan Isya itu waktu terbaik.
kedua sampai pertengahan malam, kisaran jam 12 misalnya. Dari jam 1 sampai kisaran jam 4, itu kita petakan untuk tahajud. Dari jam 4 sampai setengah 5, itu yang disebut waktu sahar. Kata Al-Quran, waktu sahar itu lebih bagus dipakai istighfar. Istighfar. Ada rumusnya di Quran surah 51, ayat 15 sampai ayat 23. Posisi paling kanan dari tengah sampai ke bawah. Jadi ada orang takwa yang tinggalnya di taman surga, amalannya satu rajin tahajud. Ya kanu qalila minal laili ma yahja'un. Mereka sedikit tidurnya, banyak ibadah malamnya. Ayat 17-nya. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di waktu-waktu sahar mereka banyak istighfar kepada Allah. Jadi kalau Anda ingin bangun petak malam hari, apa ibadahnya? Satu, salat Isya, batas sampai pertengahan malam. Kedua, dari jam 1 sampai sekitaran jam 4, tunaikan tahajud, silahkan pilih. Kalau awal malam berarti jam 1, pertengahan malam sekitar jam 2, akhir malam sekitar jam 3, setengah 4. Anda berhenti di jam 4 misalnya, atau jam 4:4 untuk istighfar kepada Allah di waktu sahar. Ya, berdoa, minta ampunan dan sebagainya, itu cepat dikabulkan. Paham seperti ini? Baik. Setiap subuh saya sholat tidak menunggu selesai adzan, karena harus menyiapkan sarapan. Apakah berdosa? Tidak. Tidak, karena adzan itu kan penanda awal waktu sholat. Jadi ketika adzan dikumandangkan, Anda boleh sholat. Tapi bagaimana kemudian kita menunaikan sholatnya? Lihat bagaimana keadaan kita pada saat itu. Kalau memang keadaan bisa menunggu sampai selesai adzan, maka akan lebih baik kita menunggu adzan selesai dan bisa menjawab lafaz adzan. Sehingga ketika dijawab ada pahalanya di situ. Tapi kalau kemungkinan Anda dalam situasi yang tidak memungkinkan, jangankan menjawab, misalnya nunggu aja, tidak memungkinkan. Tapi waktu sholat telah tiba. Misal, antum pesawat, sudah nunggu tuh di terminal. Ya, bahkan misalnya sebentar lagi sudah mau boarding. Ya, sudah menunggu misalnya. Ya, kalau antum misalnya mohon maaf dia dalam kesempatan tertentu kadang-kadang kan maaf ya, ada yang fokusnya adzan, ada yang sunnah, ada yang macam-macam dan sebagainya. Sedangkan waktu kita mepet untuk berangkat. Maka dalam konteks ini boleh ketika Anda mendengar Allahu Akbar, Allah Akbar, masuk waktu nih. Dalam kesempatan nggak ada orang. Karena terminalnya bukan seperti di kita, nggak ada musola, nggak ada macam-macam. Antum sedang di Amerika, di Eropa atau berbagai tempat. Ya, maka seketika Anda tidak harus adzan. Langsung Anda sholat, seketika tunaikan sholat selesai dan langsung kemudian masuk ke dalam pesawat. Itu boleh dilakukan. Dan nggak usah adzan karena nggak ada orang lain yang sholat dengan Anda. Baik ya? Paham ya? Di dalam kondisi tertentu tidak harus kemudian kita menyempurnakan sampai mendengarkan, tapi kalau bisa mengerjakan itu akan lebih baik sesuai dengan konteks waktunya. Ustadz, ketika saya punya hajat ingin haji atau umrah atau membangun rumah, membeli mobil, tetapi nggak ada uang. Terus masalahnya apa? Ya. Apakah amal soleh boleh diniatkan untuk hajat tersebut? Masya Allah. Contoh, setiap Jumat saya bersedekah supaya hajat saya segera terwujud. Mohon penjelasan. Ini biasa. Memang tipikal di antara sifat manusia itu ingin beramal dengan mendapatkan kompensasi. Ada. Wajar itu. Gak apa-apa, itu sesuai fitrahnya. Itu ada di Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133. Posisi paling kanan sebelah atas. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Dan bergegaslah Anda memohon ampunan kepada Allah. Kemudian lihat kalimatnya. Berharaplah bisa mendapatkan surga yang seluas langit dan bumi. Di Quran mengatakan, silahkan Anda berharap, jadi mengerjakan amalan supaya bisa masuk surga. Itu puncak tertingginya. Ada orang-orang tertentu yang ketika dia beramal ingin mendapatkan surga. Lihat, itu bagian dari keikhlasan, boleh. Ikhlas paling rendah itu ketika dia mengerjakan sesuatu, ingin mendapatkan balasan, tapi sesuai keinginan Allah. Kan yang perintahkan kita masuk surga kan Allah. Jadi kalau kita misalnya mengatakan, saya sholat karena Allah, iya. Saya sholat ingin mendapatkan surga, boleh nggak? Boleh, karena Allah menyuruh supaya kita sholat mendapatkan surga. Tapi itu tingkatan paling bawah, puncak tertingginya saya nggak peduli. Mau masuk surga atau kemanapun terserah Allah. Yang penting saya sholat, Allah ridha. Itu puncak tertingginya. Nah, apa kata Quran ayat 134-nya? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Ada orang yang mengamalkan amalan supaya bisa masuk surga. Di antaranya infak. Wal kadhiminal ghaidha, sanggup menahan amarah. Jadi ketika dia mau infak itu motivasinya mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Itu kata Quran boleh. Tapi tingkat tertinggi ketika dia tidak punya pamrih dengan amalannya. Terserah Allah. Nah, cuman yang tidak tepat itu adalah ketika amalan-amalan Anda ditarik ke dalam urusan dunia. Itu yang sangat disayangkan. Jadi kalau mau beramal, nggak usah mikirin dunia, sayang. Walaupun ada motivasi dalam amalan, menjadikan amalan ketika dikerjakan, dunia dapat. Contoh, apa kelebihan 2 rakaat sebelum subuh?
lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pertanyaannya tahu dari mana? Baik, hadis Muslim hadis 724. Lihat, rak'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Jadi kalau Anda bisa mengerjakan 2 rakaat itu, Anda mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan itu pahala yang tidak bisa ditandingi oleh dunia dan seisinya. Ada yang menafsirkan bahwa keadaan kita itu dijadikan memiliki sesuatu lebih daripada dunia dan seisinya. Maksudnya apa? Maksudnya hidup dia tidak akan diperbudak oleh urusan dunia, tapi dunia jadikan kecil sesuai dengan hajat kebutuhannya. Jadi dia nggak memandang dunia itu besar, tidak. Ya, orang yang memandang dunia itu besar itu menunjukkan ada nafsu yang besar dalam dirinya, sehingga setiap yang dilihat diinginkan. Ahli 2 rakaat sebelum subuh itu dia memandang dunia kecil. Saya nggak butuh. Yang saya butuhkan yang saya ambil. Misal, saya butuh pakaian untuk sholat. Ketika dia butuh pakaian untuk sekedar sholat, maka dia hanya akan membeli pakaian untuk sholatnya. Yang lain walaupun banyak modelnya, itu kecil bagi saya. Saya nggak butuh. Cuman ingin, capek. Dia butuh minum. Apa fungsi minum? Menghilangkan haus. Yang penting air putih. Kan fungsinya menghilangkan haus. Ketika dia merasa apa yang dia butuhkan itu dia kerjakan, maka dia akan dicukupkan oleh Allah kepada yang dibutuhkan saja. Yang lainnya kecil. Tidak dianggap penting. Jadi orang seperti ini hidupnya nggak capek. Yang penting ada air putih, selesai. Apa fungsi makanan? Yang penting ada makanan. Ini malam-malam, nasi ada, kebuli aja, nasi goreng ada. Masya Allah. Nggak enak pengen nasi goreng kebun sirih. Masya Allah. Bayangkan, jam 12 kebun sirih, Pak. Jam 12 udah berangkat, macet-macet, luar biasa. Sampai sana tutup. Capek. Ya. Jadi saran saya, misal ada janji banyak di Al-Quran. Misal, mohon maaf ya, orang-orang yang infak itu, yang sedekah itu diberikan balasan. Minimal 700 kali lipat. Ada 10 kali lipat. Tapi ketika Anda akan infak, Anda nggak usah mikirkan balasan. Infak aja dulu. Karena pemberian Allah itu tidak harus langsung berupa balasan dalam bentuk yang Anda pikirkan. Misal, ada orang perhitungan gini, kalau saya berikan 5.000, saya dapat 50.000. 50.000 pemberian Allah itu belum tentu dalam bentuk uang. Kesehatan, bisa. Traktir teman, kenyamanan, ketenangan. Kadang-kadang itu lebih penting. Ayo pilih mana? Dapat 500.000 tapi gelisah. Atau tidak dapat tapi tenang. Kalau bisa sih dapat tenang gitu kan.